Halo semuanya, selamat datang di Rudi, Ruang Diskusi. Kenalin, nama aku Taskia, aku dari staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi BMKM Poltekkes Tanjung Karang. Hari ini, pada episode pertama ini, aku bertugas sebagai moderator dari Rudi yang akan membahas tentang iuran organisasi mahasiswa ataupun IOM. Jadi pada episode pertama ini kita mengundang narasumber yang spesial banget, yaitu ada kalian sih dan juga ada Kak Lutfina. Untuk pengenalan selanjutnya bisa memperkenalkan diri dulu nih Kak. Hai teman-teman, nama saya Lianti dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Alhamdulillah saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Komisi 3. Halo, perkenalkan nama saya Lufiana Fikrianisa. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan saat ini alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Menteri Keuangan. Nah, udah pada kenalkan sama narasumber kita yang keren-keren banget ini. Jadi di sini nih Kak, hari ini nih kita ingin membahas tentang iuran organisasi mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan IOM. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, sebenarnya arti dari iuran organisasi mahasiswa itu apa sih Kak? Jadi gini ya, saya mau jelasin nih secara singkat. Di Poltekkes ini ada yang namanya Keluarga Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang yang disingkat dengan KM Poltekkes Tanjung Karang. Nah, kalau dilihat dari konstitusi itu ada di pasal 2. Nah, untuk lebih lanjutnya di pasal 3 ada di alat kelengkapan KM Poltekkes Tanjung Karang. Itu ada terdiri dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi, serta unit kegiatan mahasiswa. Nah, setiap lembaga-lembaga yang ada di KM Poltekkes Tanjung Karang pasti akan melakukan program kerja ataupun kegiatan yang membutuhkan sumber dana. Nah, sumber dana ini diatur dalam Undang-Undang Keuangan, yaitu di pasal 11, di mana sumber dana dari KM Poltekkes Tanjung Karang ini ada 3. Ada dana KM Poltekkes Tanjung Karang dari periode sebelumnya, itu bisa kita artikan misalkan nih dari MPM, BEM, HMJ, HMPS ataupun UKM, itu ada dana sisa dari periode sebelumnya, yaitu periode 2020 ya, itu akan dialokasikan pada periode saat ini atau periode 2021. Nah, kemudian yang kedua ada dana kemahasiswaan yang mengikat. Dana inilah yang sering kita sebut dengan IOM. Nah, dana ini yang dibayarkan oleh mahasiswa, utamanya yaitu mahasiswa yang di D3 ini dari semester 1 sampai dengan semester 4, kemudian untuk D4 itu dari semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk tingkat akhir ini memang sudah tidak diutamakan lagi, tetapi jika memang mereka mau membayar itu diperbolehkan, tapi tidak utama ya. Nah, untuk tingkat akhir kenapa tidak utama lagi? Karena mereka sudah tidak terikat lagi dengan kegiatan-kegiatan di luar akademik. Mereka lebih difokuskan pada akademik karena memang mereka sudah mau menyusun KTI dan mau wisuda. Dan untuk yang terakhir itu ada dari sumbangan-sumbangan ataupun sumber dana yang halal dan tidak bertentangan dengan KM Poltekkes Tanjung Karang. Itu seperti dana dari kontribusi peserta ataupun dari sponsor, dana hibah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemaparan dari kalian sendiri sebagai Ketua Komisi 3 mengenai tentang apa sih IOM itu. Jadi dari Kak Lutfi sendiri nih, ada tambahan nggak Kak mengenai tentang pengertian IOM itu sendiri itu seperti apa? Mungkin singkatnya dari penjelasan dari kalian tadi, kalau IOM itu ada iuran organisasi mahasiswa yang nantinya uang itu tadi akan disubsidikan untuk mahasiswa. Uang dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Nah, nanti uang tersebut digunakan untuk setiap program kerja mahasiswa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan setelah program kerja tersebut terlaksana. Nah, itu nanti uang tersebut akan digunakan untuk setiap lembaga seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dari MPM, dari HMJ, ada dari HMPS dan juga dari UKM. Nah, jadi seperti itu ya Kak. Untuk IOM itu memang dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa berarti ada pertanyaan lagi nih Kak tentang kegunaan IOM itu tuh sebenarnya di mahasiswa ini untuk apa sih IOM itu, kegunaannya, keberlangsungan dan kemanfaatannya itu untuk apa? Bisa dijelaskan dulu oleh Kak Lutfi? Jadi kebermanfaatan IOM sendiri yaitu uang yang dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa tadi digunakan untuk setiap program kerja yang nantinya akan disampaikan oleh setiap lembaga saat lokakarya. Nah, uang tersebut adalah distribusi utama atau sumber utama dari setiap kegiatan yang ada.
Nah, kegiatan nanti setelah terselesaikan, maka wajib untuk melaksanakan atau yang kita sebut dengan laporan pertanggungjawaban di akhirnya gitu. Kalau untuk UKM sendiri, pertanggungjawabannya kepada BEM, sedangkan untuk BEM nanti pertanggungjawabannya kepada MPM. Kurang lebih seperti itu. Benar banget nih, jadi memang iuran organisasi mahasiswa ini ya memang utuh, pure untuk keberlangsungan kesejahteraan mahasiswa di luar akademiknya ya Kak ya. Nah, setelah pertanyaan tujuan atau penggunaan dari IOM ini sendiri, muncul lagi Kak pertanyaan tentang bagaimana sih Kak alur penggunaan IOM itu yang agar bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Jadi kalau di MPM ini kan lebih ke HMJ ya, kalau BEM nanti mungkin ke UKM. Jadi kalau untuk HMJ itu sendiri bukan hanya HMJ tetapi semua KM Poltekkes Tanjung Karang itu nanti adanya rapat koordinasi terlebih dahulu, rapat koordinasi keuangan. Jadi di situ ada pendistribusian dana di mana dari uang iuran organisasi mahasiswa di situ pada pasal 12 tentang alokasi dana pada Undang-Undang Keuangan, untuk MPM sendiri memperoleh persentase 12% dari iuran organisasi mahasiswa, di mana 3% akan dialokasikan ke Komisi Pemilihan Raya. Kemudian untuk Badan Eksekutif Mahasiswa memperoleh 29%, untuk HMJ dan HMPS memperoleh 39%. Untuk persentase dana UKM itu memperoleh persentase 20. Nah, 20 ini dibagi lagi untuk UKM keagamaan dan non-keagamaan. Untuk UKM keagamaan memperoleh persentase 35% dan untuk UKM non-keagamaan itu memperoleh persentase 65%. Nah, untuk UKM keagamaan ini dipecah lagi dari 35 ini dibagi untuk UKM keagamaan Islam ataupun Al-Kindi itu 80% dan untuk UKM PMK dan UKM Hindu itu masing-masing memperoleh 10%. Nah, setelah itu nanti dari HMJ akan menyodorkan proposal kepada MPM. Di situ nanti MPM akan mengoreksi mulai dari format, mulai dari keuangan, dan mulai dari landasan hukum. Nah, di situ nanti ketika memang sudah tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, dari situlah nanti dari Komisi 3 serta berkoordinasi dengan Menteri Keuangan akan mencairkan program kerja yang diajukan oleh masing-masing lembaga. Nah, tadi kan udah dipaparin tentang alur penggunaan IOM ini dari MPM itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari BEM ini bagaimana sih Kak alur penggunaannya? Oke, kalau dari BEM sendiri, nanti dari setiap kementerian itu mengajukan proposal. Nanti dari Sekretaris Kabinet dan Kementerian Keuangan nanti akan mengoreksi terkait penulisan dan juga dananya. Setelah itu, ketika sudah semuanya benar, setelah direvisi, kita ajukan kepada Rektorat. Ketika Rektorat sudah meng-ACC, nanti dari Komisi 3 dan juga Kementerian Keuangan akan mencairkan dana tersebut. Nah, itu untuk BEM. Sedangkan untuk UKM sendiri, dari setiap UKM nanti akan mengajukan proposal kepada Kementerian KSO. Nanti dari Kementerian KSO akan menyalurkan kepada Sekap dan Kementerian Keuangan. Setelah itu diajukan ke Rektorat, kemudian di ACC, kemudian dari Kementerian Keuangan dan Komisi 3 akan mencairkan dana tersebut. Jadi gitu tuh teman-teman, alur dari penggunaan IOM itu sendiri yang akan disalurkan kepada mahasiswa di Poltekkes Tanjung Karang ini. Nah Kak, yang mana kita tahu di tengah-tengah kita ini kan sedang berlangsung yang namanya wabah COVID-19, di mana banyak banget keluarga ataupun mahasiswa-mahasiswa ini yang mendapatkan dampak dari pandemi ini Kak, terutama dengan finansialnya gitu ya Kak. Sebenarnya mengapa sih Kak IOM ini tetap dibayarkan di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita ini Kak? Bisa langsung dijawab oleh Kak Lutfi? Oke, kalau dilihat dari dampak pandemi, semua masyarakat di Indonesia pasti terdampak pandemi ya. Cuman kalau kita lihat lagi, sekarang kondisinya sudah new normal gitu. Dan sekarang masuk ke reorganisasi atau pengurus baru, otomatis kita membutuhkan pendanaan baru. Jika memang kita tidak mendapatkan pendanaan atau kita tidak melakukan penarikan IOM, otomatis uang itu tidak ada. Kita tidak dapat melaksanakan program kerja ketika uang yang kita dapat itu memang tidak ada gitu. Jadi yang seperti yang dijelaskan di awal, IOM adalah salah satu sumber dana utama ketika kita melaksanakan program kerja. Jadi untuk di tahun saat ini kita mengadakan lagi namanya IOM. Kemudian bisa dijelaskan oleh Kak Fiati. Nah, mungkin dari saya mau nambahin sedikit nih, tadi kan udah dijawab sama Menteri Keuangan kita. Jadi kenapa sih saat ini masih membayar IOM atau masih diperlakukan IOM ini di saat pandemi?
Jadi seperti ini teman-teman, yang menjadi pertimbangan itu benar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, itu ada 2 hal yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, memang dana dari KM Poltekkes Tanjung Karang ini sudah sangat menipis karena periode sebelumnya, yaitu periode 2020 itu memang benar-benar saat itu kita perekonomiannya sedang anjlok, benar-benar masih kita terdampak virus yang pertama ya. Jadi itu benar-benar kita tidak membayar IOM. Jadi saat itu semua dana karena tidak membayar, semua dana dari periode-periode sebelumnya dialokasikan karena memang pada saat itu tidak membayar IOM. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua, sudah diadakan rapat pimpinan oleh pimpinan pada periode 2020. Nah, di situ diperoleh hasil rapat bahwasannya untuk mahasiswa yang sudah membayar IOM, khususnya untuk mahasiswa PMDP ya, itu dialokasikan ke periode sekarang, dan untuk mahasiswa aktif serta mahasiswa uji tulis yang belum membayar itu diwajibkan untuk membayar di periode ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Mengapa alasannya setiap mahasiswa ini melakukan pembayaran IOM di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang melanda di negara kita ini. Lalu Kak, ada juga yang bertanya, siapa sih Kak yang bertanggung jawab atas penggunaan IOM tersebut? Bisa dijawab oleh Kak Lutfi. Oke. Semua lembaga yang telah menggunakan IOM tersebut, baik dari HMJ, MPM, terus dari UKM dan juga dari HMJ dan HMPS itu wajib melakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berupa apa? Pertanggungjawaban tadi itu berupa laporan pertanggungjawaban ketika semua program kerja sudah dilaksanakan gitu. Nanti dari BEM melakukan pertanggungjawaban kepada MPM, sedangkan dari UKM melakukan pertanggungjawaban kepada BEM, dan untuk HMJ melakukan pertanggungjawaban kepada MPM juga, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dari pertanggungjawaban penggunaan IOM itu sendiri. Nah, Kak, sebenarnya karena emang ini tuh pertanyaan yang krusial banget sebenarnya di tengah-tengah mahasiswa ini, IOM itu wajib dibayar nggak sih Kak? Gitu kan? Bisa dijawab Kak? Mungkin saya dulu ya. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman kalau baca konstitusi, untuk redaksi pasti ataupun pasal yang mengatur tentang apakah membayar IOM ini wajib atau tidak, itu tidak ada. Tidak ada dengan jelas yang mengatakan bahwa IOM ini wajib di konstitusi. Perlu digarisbawahi di konstitusi. Tetapi di konstitusi juga pada pasal 38 ayat 1 tentang keuangan, di mana berbunyi bahwasannya untuk keuangan KM Poltekkes Tanjung Karang itu bersumber dari dana kemahasiswaan dan sumbangan lembaga-lembaga yang tidak mengikat, yang kemudian diatur pada ADART setiap lembaga kemahasiswaan KM Poltekkes Tanjung Karang. Nah, di ADART setiap lembaga, yaitu di HMJ ataupun HMPS, itu tertera bahwasannya setiap mahasiswa wajib untuk membayar IOM. Nah, untuk mahasiswa yang dikategorikan wajib, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, gitu. Nah, mungkin sekian aja penjabaran tentang iuran organisasi mahasiswa ini. Dan bagi teman-teman yang masih ingin atau masih ada pertanyaan seputar tentang IOM ini, tapi kalau menurut aku sih sebenarnya semuanya udah terjawab ya Kak di sini. Emang udah tuntas semuanya terjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalian bisa kunjungin Instagram kami di bempoltekkes_tjk atau di YouTube kami BMKM Poltekkes Tanjung Karang. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai tentang iuran organisasi mahasiswa itu. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kakak-kakak yang udah bersedia untuk jadi narasumber pertama di episode Rudi pertama kita ini. Dan untuk episode-episode selanjutnya ditunggu ya teman-teman untuk terus pantengin Instagram kita dan juga YouTube channel kita. Dadah semuanya.